Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang mempresentasikan KNN dan Nafis Bayes yang berjudul Black Friday Sale dan Breast Cancer Dataset. Yang beranggotakan saya Ludin Nurimawan dengan NIM 2005520013. saya sendiri Arjun Putra Pratama dengan NIM 2005520026. Saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 20.05.52.0081. Dan saya Adi Trinaviantoro dengan NIM 2005520091. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai KNN. Untuk KNN yang kami gunakan datanya adalah Black Friday Sale. KNN sendiri merupakan algoritma klasifikasi yang paling sederhana dalam mengklasifikasikan sebuah gambar ke dalam tabel. Metode ini mudah dipahami dibandingkan metode yang lain, karena mengklasifikasikan berdasarkan jarak terdekat dengan objek yang lain. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan kelemahan metode KNN dan ekspektasi fitur warna RGB dengan karakteristik tertentu. Terbelakang, sektor belanja telah berkembang pesat karena revolusi internet. Sebagian besar penduduk mempertimbangkan belanja online lebih dari metode belanja tradisional. Keistimewaan belanja online terletak pada kenyamanan, harga lebih baik, variasi lebih banyak, perbandingan harga yang murah, tidak ramai, dan lain-lain. Pandemi telah mendorong belanja online. Meskipun belanja online terus berkembang setiap tahun, total penjualan di tahun 2021 diharapkan lebih tinggi. Black Friday berasal dari Amerika Serikat dan juga disebut sebagai hari Thanksgiving. Penjualan ini dirayakan pada hari Kamis keempat bulan November setiap tahunnya. Hari ini ditandai sebagai hari tersibuk dalam hal belanja. Tujuan diselenggarakan sale ini adalah untuk mendorong pelanggan membeli lebih banyak produk secara online guna mendongkrak sektor belanja online. Model prediksi yang dibangun untuk membantu menganalisis hubungan antar berbagai atribut penjualan Friday Sale. Database digunakan untuk pelatihan prediksi adalah database penjualan Black Friday yang terbesar, dan database tersebut juga diterima oleh berbagai situs web e-commerce. Model prediksi yang dibangun akan memberikan prediksi berdasarkan usia pelanggan, kategori kota, pekerjaan, dan lain-lain. Model prediksi diimplementasikan berdasarkan model seperti regresi linear, regresi Wright, regresi Lasso, regresi pohon keputusan, regresi hutan acak. Makalah ini selanjutnya berjalan melalui berbagai bagian. Bagian 1 memberikan pengantaran masalah, yang kedua mengilustrasikan penelitian, dan yang ketiga adalah pembahasan. Kemudian adalah landasan teori. Banyak penelitian yang dilakukan pada analisis dan prediksi penjualan menggunakan berbagai teknik. Ada banyak metode yang diusulkan untuk melakukannya oleh berbagai peneliti. Pada bagian ini kami akan meringkas beberapa pendekatan pembelajaran mesin. Kami juga mencoba membuat model prediksi untuk menganalisis pengeluaran pelanggan di masa lalu dan memprediksi pengeluaran pelanggan di masa depan. Dataset yang dimaksud adalah Black Friday Sale. Merupakan dataset dari analitiknya. Mereka memiliki model pembelajaran mesin seperti linear regression, MLK classifier, model deep learning menggunakan Crash, design tree, dan design tree dengan bagging, dan juga XBoost. Pengukuran evaluasi kinerja root mean square error atau RMSE digunakan untuk mengevaluasi model. Masalah sederhana seperti regresi dapat diselesaikan dengan menggunakan model regresi linear daripada model jaringan syaraf kompleks. Data penjualan Black Friday adalah data set input. Processing data yang terutama mencakup pengisian nilai yang hilang akan dilakukan. Nilai kategori adalah label yang disandingkan ke bentuk numerik. Kategori seperti jenis kelamin, di mana F mewakili perempuan dan male mewakili laki-laki, dikonversi ke bentuk numerik sebagai 0 dan 1. Nilai kategorinya seperti
city kategori, stay in current CTX dikonversi ke bentuk numerik dengan menerapkan label accounting. Atribut seperti user ID, produk ID dihapus untuk melatih model tanpa bias berdasarkan user ID atau produk ID, dan untuk mencapai kriteria kerja yang lebih baik. Algoritma yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah regresi linear, regresi ridge, regresi raso, regresi pohon keputusan, dan regresi random forest. Data berganda dapat dianalisis menggunakan range regression. Estimasi kuadrat terkecil tidak bias ketika terjadi multikolinaritas. Berdasarkan tingkat biasnya, ini mengurangi kesalahan standar yang ditambahkan ke estimasi regresi. Rumus untuk regresi range adalah sebagai berikut. Pembahasan mengenai hasil uji coba atau penelitian yang kami lakukan di Kaggle. Studi ini menggunakan kumpulan data penjualan Black Friday yang tersedia untuk umum di Kaggle. Dataset terdiri dari data transaksi penjualan. Dataset terdiri dari 12 kolom dan 550.069 baris. Dataset terdiri dari atribut seperti user ID, produk ID, material status, city kategori, dan pekerjaan, dan lain-lain. Definisi dataset disebut pada tabel 1. Dataset Black Friday Sales digunakan untuk melatih berbagai model pembelajaran mesin dan juga untuk memprediksi jumlah pembelian pelanggan pada waktu Black Friday. Prediksi pembelian yang dibuat akan memberikan wawasan kepada pengecer untuk menganalisis dan mempersonalisasi penawaran untuk lebih banyak produk pilihan pelanggan. Yang pertama itu ada heat map. Heat map digunakan untuk menentukan korelasi antara atribut dataset. Data dari kumpulan data yang diberikan dapat dengan mudah dipresentasikan secara grafis dengan menggunakan heat map. Ini menggunakan sistem warna yang mewakili korelasi antara atribut yang berbeda. Adalah elemen perpustakaan visualisasi data atau SIBON. Matriks yang disandikan dengan warna heatmap dapat digambarkan sebagai intensitas warna yang lebih rendah dari atribut terkait dengan variabel target. Lebih tinggi ketergantungan variabel target dan atribut. Berdasarkan data set Black Friday, heatmap yang diperoleh memberikan output seperti gambar berikut. Pengamatan berdasarkan heatmap adalah atribut material status dan produk kategori dan purchase korelasi. Pembahasan plot hitungan untuk atribut yang berbeda divisualisasikan sebagai angka berbeda yang diberikan di bawah ini. Hitung plot untuk atribut gender adalah seperti gambar kedua di sebelah. Berdasarkan plot hitungan untuk atribut gender, terlihat bahwa fitur M atau male memiliki jumlah maksimum. Hitungan untuk fitur F atau female lebih sedikit, bisa dilihat pada grafik di samping. Pembahasan selanjutnya, plot hitungan untuk atribut umur. Plot hitungan untuk atribut umur adalah seperti gambar ketiga. Berdasarkan plot hitungan pengamatan yang dicatat adalah kelompok umur yaitu 26 tahun hingga 35 tahun memiliki hitungan maksimum. Hitungan maksimal kedua yang diamati adalah untuk kelompok usia 36 tahun hingga 45 tahun. Hitungan maksimum ketiga yang diamati adalah untuk kelompok usia 18 tahun hingga 25 tahun. Untuk pembahasan selanjutnya, plot hitungan untuk kategori kota, seperti yang diberikan pada gambar kelima di samping. Plot hitungan menggambarkan hitungan maksimum untuk kategori B, hitungan maksimum kedua adalah untuk kategori C, hitungan minimum adalah untuk kategori A. Untuk hasil grafiknya bisa dilihat pada tabel di samping. Untuk pembahasan selanjutnya, hitung plot untuk stay in, current, city seperti yang diberikan pada gambar ke-6. Pengamatan berdasarkan plot hitungan dapat dinyatakan sebagai hitungan maksimum selama 1 tahun.
Hitungan minimum adalah selama 0 tahun. Untuk grafik bisa dilihat pada grafik di samping. Selanjutnya kesimpulannya yaitu dengan metode tradisional yang tidak banyak membantu pertumbuhan bisnis dalam pendapatan, penggunaan pendekatan machine learning terbukti menjadi poin penting untuk membantu rencana bisnis dengan mempertimbangkan pola belanja konsumen. Proyeksi penjualan mengenai beberapa faktor termasuk penjualan tahun lalu membantu bisnis mengambil strategi yang sesuai untuk meningkatkan penjualan barang yang diminati. Maka dataset yang digunakan untuk eksperimen adalah Black Friday Sales Dataset from Kaggle. Model yang digunakan adalah regresi linear, regresi lasso, regresi Ridge, regresi pohon keputusan, dan regresi hutan acak. Ukuran evaluasi yang digunakan adalah Mean Square Error atau MSE. Berdasarkan tabel kedua, random forest regression paling cocok untuk prediksi penjualan berdasarkan dataset yang diberikan. Dengan demikian, model yang diusulkan akan memprediksi pembelian pelanggan pada Black Friday dan memberikan wawasan pengecer tentang pilihan produk pelanggan. Ini akan menghasilkan diskon berdasarkan pilihan yang berpusat pada pelanggan sehingga meningkatkan keuntungan bagi pengecer serta pelanggan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari KNN Black Friday Sales Dataset dari Kaggle. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Adit, Navis Bayes tentang Breast Cancer Dataset. Materi Navis Bayes Breast Cancer Dataset yang pertama, latar belakang, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, pembahasan, yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Kanker payudara merupakan tumor ganas yang menyerang sel-sel payudara. Kanker payudara merupakan masalah paling besar bagi wanita di seluruh dunia dan menyebabkan kematian utama bagi penderita kanker payudara. Penyakit kanker payudara di negara berkembang menunjukkan bahwa penyakit kanker dengan persentase kasus tertinggi. Kurang lebih 43% kasus dan persentase kematian yaitu 12,9%. Menurut WHO, sekitar 8-9% wanita menderita penyakit kanker payudara. Kasus kanker payudara terus meningkat, lebih dari 250.000 kasus baru. Di Eropa, dilakukan penelitian kanker payudara oleh American Cancer Society atau disingkat ACS. Hampir 178.000 wanita yang telah diagnosis kanker payudara dan jumlah tersebut bertambah 2 juta wanita yang memiliki riwayat penyakit ini. Penyakit kanker payudara masih menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan. Terbukti dari berbagai kasus komplikasi fisik fungsional dan dapat juga menyebabkan gangguan kualitas hidup. Penurunan kualitas hidup wanita penderita kanker payudara dapat dilihat dari sisi kesehatan fisik, status psikologi, hubungan sosial, kemandirian, dan spiritual. Kualitas hidup merupakan persepsi individu dalam kemampuan, keterbatasan psikologi dalam konteks budaya dan sistem nilai untuk mengetahui peran dan fungsi. Bahaya dari penyakit ini bukan hanya pada fisik pada penderita, melainkan pada sisi psikologi juga. Keterlambatan mengetahui akan merambatnya penyakit ini adalah salah satu faktor yang paling sering dialami. Ketidaktahuan informasi penanganan sejak dini terhadap tanda-tanda kemunculan penyakit ini menyebabkan penderita harus mengalami operasi, bahkan sampai meninggal dunia. Deteksi dini pada penyakit kanker sangatlah dibutuhkan agar penderita dapat segera ditolong. Deteksi dini menggunakan teknik data
mining pada penyakit kanker sudah banyak dikembangkan. Salah satu teknik data mining yang dipakai dalam penelitian terhadap dunia kesehatan adalah klasifikasi, meliputi dissection tree, KNN, Bayesian, dan lain-lain. Beberapa ini penelitian terhadap kanker payudara menggunakan metode klasifikasi. Menurut Uma Oja dalam penelitian A Study on Prediction of Breast Cancer Regression Using Data Mining TQS menggunakan metode Decision Tree C5.0 dan HVM. Hasil yang didapat bahwa dalam pengukuran performasi C5.0 memiliki tingkat akurasi 81%. Dalam penelitian Subham Sharma berjudul Breast Cancer Detection Using Machine Learning terhadap data breast cancer Wisconsin menggunakan metode random forest, KNN, dan Navier Bayes, di mana pada hasil yang diperoleh adalah metode KNN memiliki tingkat akurasi paling tinggi yaitu 95,90%. Gaussian-Navier Bayes adalah salah satu metode klasifikasi yang juga digunakan dalam penelitian dunia medis, diantaranya pada penelitian Ahmad Zaki Hakimi berjudul klasifikasi sel darah putih menggunakan Gaussian-Navier Bayes, menyebutkan dalam kesimpulan yaitu didapatkan bahwa fitur dari inti sel darah putih sangat penting dalam mengklasifikasi sel darah putih serta penerapan algoritma Gaussian. Navier Bayes menghasilkan FI skor sebesar 91,26%. Selanjutnya, yang kedua, tinjauan pustaka. Navier Bayes Classifier merupakan sebuah pengklasifikasian probabilitas sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Definisi lain mengatakan Navier Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Metode Navier Bayes Classifier atau sering disingkat NBC didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Keuntungan penggunaan Navier Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Persamaan metode Navier Bayes adalah PHK seperti rumus di atas. Persamaan metode Navier Bayes dengan X sampel data yang memiliki kelas atau label yang tidak diketahui, H hipotesa bahwa X adalah data kelas atau label, Pi dalam kurung H sama dengan peluang dari hipotesa H, Pi dalam kurung X merupakan peluang dari data sampel yang diamati, Pi dalam kurung X strip H sama dengan peluang dari data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar. Selanjutnya, pembahasan. Studi ini menggunakan kumpulan data kanker payudara yang tersedia untuk umum di Kaggle. Dataset terdiri dari 5 baris 32 kolom. Dari grafik di bawah ini, diagnosis B lebih besar ketimbang H.
Sedangkan dari grafik area men, B jauh di atas H. Dari grafik radius men bisa dilihat B lebih banyak ketimbang M. Dan grafik perimeter men, B masih lebih tinggi ketimbang M. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pemaparan dari Mas Ardian. Di sini saya akan membahas data smoothness mean, di mana diagnosis yang P smoothness mean-nya di angka 0,09 sampai 0,094. Untuk konnya di angka 42. Sedangkan di diagnosis M smoothness mean-nya di angka 0,08 sampai 0,084. Untuk konnya di angka 53. Untuk slide selanjutnya pembahasan tekstur mean. Untuk diagnosis yang P, tekstur mean-nya di 18 sampai 18,99. Untuk konnya 45. Sedangkan di diagnosis M, tekstur mean-nya di 21 sampai 21,99. Untuk konnya 30. Untuk slide pembahasan selanjutnya adalah symmetry words. Diagnosis M-nya symmetry word di 0,4089. Untuk indeksnya 562. Sedangkan diagnosis P symmetry words di 0,1566. Untuk indeksnya 561. Selanjutnya pembahasan concavity words. Diagnosis M concavity words di 0,9387. Untuk indeksnya 567. Sedangkan diagnosis P concavity words-nya di 0,07993. Untuk indeksnya 553. Pembahasan selanjutnya di data fractal dimension words. Diagnosis M-nya fractal dimension words di 0,1409. Untuk indeks 562. Sedangkan diagnosis P fractal dimension words-nya di 0,07039. Untuk indeksnya 568. Kesimpulannya bahwa kanker payudara adalah kanker paling umum di kalangan wanita
di dunia itu menyumbang 25% dari semua kasus kanker dan mempengaruhi lebih dari 2,1 juta orang pada tahun 2015 saja. Itu dimulai ketika sel-sel di payudara mulai tumbuh di luar kendali. Sel-sel ini biasanya membentuk tumor yang bisa dilihat melalui sinar X atau terasa seperti benjolan di area payudara. Tantangan utama terhadap pendeteksiannya adalah bagaimana mengklasifikasikan tumor menjadi ganas yang disebut kanker atau jenis bisa disebut non-kanker. Kami meminta Anda untuk menyelesaikan analisis pengklasifikasian tumor ini menggunakan pembelajaran mesin atau disebut dengan SVM dan dataset kanker payudara Wisconsin atau diagnostik. Presentasi dari kelompok kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.